Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di dalam kajian Geraha Mu'alaf malam ini. Buat pemirsa setia Geraha Mu'alaf, kami menghadirkan kajian-kajian yang ilmiah dan akademis. Semoga bisa menjadi pelajaran yang bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Pada kajian kita malam ini, kami akan menampilkan narasumber-narasumber yang sudah tidak asing lagi. Pertama yaitu adalah Profesor Menahim Ali, pendiri daripada Yeshiva Institute. Kemudian kita juga menampilkan narasumber Bapak Yakub Sulistyo. Beliau adalah Ketua Umum Sinode Gereja Pemulihan Firman yang berpusat di Ambarawa. Baik, saya salam dulu dengan narasumber-narasumber ya. Assalamualaikum Pak Ali, apa kabar Pak? Sehat Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua, alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Selamat malam Pak Yakub Sulistyo Pak, apa kabarnya Pak? Sehat Pak? Selamat malam, kabarnya Tuhan memberkati. Sehat. Ya. Terima kasih banyak. Pada malam ini kajian kita bertajuk yaitu menyoal nama Tuhan demi kerukunan umat beragama di Indonesia. Memang ada beberapa semacam persoalan di mana ada ketidakseragaman dalam menggunakan kata Allah atau Allah di dalam Islam di Alkitab atau Bible dari kalangan Kristen. Hal ini memang cukup menjadi pembicaraan di kalangan Kristen itu sendiri dan antara Islam dan Kristen, sehingga kami rasa perlu kami angkat topik tersebut pada malam hari ini. Nah, untuk mendapatkan pandangan dari salah satu kalangan di Kristen, kita akan mendengarkan pandangan atau paparan dari Pak Yakub Sulistyo. Baik, tanpa bicara panjang lebar lagi, waktu dan tempat kita persilahkan kepada Pak Yakub. Silakan Pak Yakub. Ya, assalamualaikum untuk semuanya yang hadir pada malam hari ini. Sebetulnya sudah cukup lama saya menyoalkan tentang nama Tuhan ini, ya, sekitar tahun 2000, Pak. Tahun 2000 ketika saya mempelajari bahasa asli kitab suci kami, yaitu bahasa Ibrani, saya melihat ada terjemahan-terjemahan yang sangat rancu. Namun dalam hal ini terus terang saya pada saat itu memang berada di bawah sebuah sinode yang tentu saja kalau saya menyampaikan akan bermasalah. Dan ternyata memang benar saya mengalami masalah yang besar. Sehingga saya terpaksa harus di-kick out dari sinode kami sebelumnya. Kemudian pada saat itu saya difitnahkan, diadu domba dengan umat Muslim, seolah-olah saya membuang Allah begitu. Dan itu sempat heboh, saya dipecat tanggal 17 Agustus tahun 2001 pada saat itu. Namun karena saya menyuarakan kebenaran di mana
Saya sebelumnya adalah seorang pengusaha. Ketika saya dipanggil Tuhan untuk melayani full time, saya berjanji bahwa saya akan memberitakan kebenaran menurut kitab Injil atau kitab yang saya yakini. Oleh karena itulah maka saya melayani 8 tahun. Tetapi pada saat itu saya belum melakukan kajian ilmiah secara khusus, walaupun saya sekolah teologi sampai S3. Tetapi saya tidak menjurus khusus tentang masalah nama ini. Tetapi setelah saya mulai mempelajari, saya menggunakan kitab acuannya, yaitu kitab ini. Ya, ini adalah kitab berbahasa Ibrani, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Kemudian saya juga menyampaikan bukti-buktinya yang lain. Jadi saya sebetulnya tidak berani juga menyampaikan kalau tidak ada buktinya. Termasuk saya punya kitab ini adalah kitab yang dipakai oleh umat Katolik. Sebetulnya saya punya yang berbahasa Indonesia juga yang sudah menggunakan nama yang benar. Tetapi pada saat saya diminta tahun 2001 itu, ada orang yang 2004 kalau tidak salah, ada orang dari Jakarta, seorang dosen yang menggugat Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, pada saat itu saya diminta untuk menjadi saksi ahlinya. Tetapi kitab suci saya itu dipinjam, ternyata sampai sekarang nggak pulang. Dan yang menjadi acuan saya juga ini adalah kitab berbahasa Aram, yang nggak banyak orang menggunakannya di Indonesia. Kemudian saya juga ada kitab suci yang berjudul The Names of God Bible. Jadi ada banyak kitab-kitab suci yang saya pakai sebagai acuan kebenaran firman yang saya yakini. Termasuk ini, The Hebraic Roots Version. Ini saya beli ketika saya pergi ke Amerika. Jadi saya menemukan beberapa realitas bahwa sebetulnya umat Nasrani kalau menggunakan nama Allah itu sebetulnya adalah sesuatu yang keliru. Karena saya mempelajari mempelajari dari kitab yang sesungguhnya, termasuk ini ya, The Name of God. The Name of God ini juga saya pelajari. Ada banyak sekali, sebetulnya saya juga mau mempersiapkan materi, tetapi karena kesibukan saya tidak sempat menghubungi dari pihak Geraha Mu'alaf untuk menyampaikan materinya. Tetapi kalau nanti apa yang saya sampaikan mungkin ini dari pihak Nasrani juga banyak yang nonton. Kalau mereka ingin mendapatkan materi saya, nanti saya bisa kirimkan buku-buku saya. Saya concern dalam hal ini karena saya melihat suatu realitas bahwa umat Nasrani dengan umat Muslim ini selalu berbenturan di akar rumput. Tetapi di sisi lain dari banyak pendeta itu menganggap bahwa tidak ada permasalahan karena sejak dulu tidak ada masalah. Ya sebetulnya tidak ada masalah karena tidak dipermasalahkan. Tetapi kalau kita berbicara tentang kajian ilmiah itu sangat bermasalah. Oleh karena itulah nanti saya akan paparkan apa yang menjadi dasar saya secara ilmiah untuk mungkin berbeda dengan pendeta-pendeta yang lain. Sehingga dengan terpaksa saya harus disingkirkan di kalangan sinode saya yang dulu. Bahkan saya dikeluarkan dari pastori, sehingga saya tidak membawa apapun. Tapi bagi saya, karena saya sudah komitmen untuk menyampaikan kebenaran, maka ya saya harus konsisten dengan apa yang saya sudah komitmenkan. Walaupun pada saat itu, ya secara manusiawi memang sangat ironis sekali. Saya sampai hanya memegang uang Rp20.000 saja di tangan. Karena saya harus keluar malam hari. Tetapi bagi saya tidak masalah, karena banyak umat Nasrani khususnya para pendeta yang begitu menyerang saya, tetapi untung dari pihak Muslim justru yang intelektual tentu saja, yang bisa menerima kajian saya. Pada saat itu saya sempat disidang di kalangan para kiai di Wonosobo, karena saya difitnahkan katanya saya menghina Islam, karena saya membuang Allah begitu. Saya katakan saya tidak membuang, saya kembalikan dengan hormat. Karena memang itu bukan Tuhan kami. Jadi saya harus bisa menghormati umat Muslim.
Jadi saya punya konsep bahwa yang disebut dengan kerukunan umat beragama itu bukan menyatukan, tetapi berjalan di relnya masing-masing. Ya, jadi bagi saya kalau ada umat Kristen misalkan, umat Nasrani pindah jadi Islam, monggo kerso silahkan, tidak masalah. Bahkan pendeta sekalipun mau pindah juga tidak masalah. Itu berdasarkan keyakinan yang bersangkutan. Jadi saya terangkan pada saat itu kepada para kiai, dan para kiai juga justru mendukung kami, mendukung saya secara khusus. Pada saat itu saya harus mendirikan gereja sendiri lagi dengan konsistensi yang saya miliki. Dan secara jujur saya katakan, pada saat saya mendirikan gereja, tidak ada pendeta yang mau tanda tangan. Justru yang mau tanda tangan saya mendirikan gereja, terus terang justru organisasi-organisasi Islam, ormas-ormas Islam, mereka tanda tangan dengan stempelnya, dan bahkan ada di antara mereka yang mengatakan bahwa nanti kalau misalkan saya mendirikan gereja dipersulit oleh pemerintah, dari pihak Muslim justru yang akan membantu, begitu. Tapi ya puji Tuhan dengan perjuangan yang gigih dari apa yang saya perjuangkan bersama dengan teman-teman, akhirnya izin gereja dapat kami peroleh juga, sehingga saya juga tidak perlu merepotkan dari saudara-saudara saya umat Islam. Para kiai banyak kenal dengan saya, dan mereka justru sangat mengapresiasi karena saya tidak menjadikan benturan antara umat Islam dengan umat Kristen. Yang secara khusus yaitu tentang masalah nama Allah atau Allah, di mana umat Nasrani selalu mengelak dengan berbagai macam cara. Dikatakan perjanjian baru tidak ada nama Yahweh dan sebagainya. Nah, kenapa? Karena memang di Indonesia terus terang saja untuk literatur Nasrani ini sangat kurang sekali. Dan saya banyak mendapatkan literatur, kalau saya pelayanan ke Amerika, saya beli-beli buku. Seperti salah satu contohnya ini adalah buku yang membuktikan bahwa perjanjian baru pun ditulis dalam bahasa Ibrani. Dan ini ditulis oleh Rabi Israel. Artinya bahwa kiblatnya memang berbeda. Kalaupun ada orang yang menganggap itu hal yang sama, saya pikir saya mengacu hanya kepada kitab sucinya masing-masing. Jadi umat Islam dengan Al-Qur'annya, sedangkan kami dengan Tanak dan Brit Kadasa. Jadi kalau misalkan kita berada di relnya masing-masing, tentu tidak akan terjadi permasalahan. Kenapa? Karena saya melihat bahwa di dalam kitab suci terjemahan dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, nama Yahweh, nama diri Yahweh, Yod, He, Waw, He, huruf Ibraninya, itu diterjemahkan menjadi 4. Tuhan huruf besar semua, Allah atau Allah, A-L-L-A-H huruf besar semua, kemudian Tuhan hanya T-nya saja yang huruf besar, dan Allah hanya A-nya saja yang huruf besar. Padahal setahu saya dulu waktu saya kuliah, ketika membuat skripsi, ketika kita mau mengutip, mengquote daripada buku orang, pengarangnya itu harus dituliskan dan namanya tidak bisa diubah. Tetapi justru terus terang umat Nasrani ini, kalau saya katakan mereka justru menjadikan Tuhannya itu seperti siluman. Dan saya pernah mengatakan ini, itu pun saya dibantai habis oleh umat-umat Nasrani. Dikatakan masa Tuhan siluman? Loh, saya katakan bukan Tuhan itu siluman, Tuhan seperti siluman. Kenapa? Karena namanya berubah-ubah. Salah satu contoh di dalam kitab suci yang saya yakini, di mana nama Yahweh, yaitu Tuhan yang di dalam kitab suci kami, Tanak itu disembah oleh Bapak Abraham, Yitzhak, dan Yakov. Di sana yang pertama nama Yahweh itu diterjemahkan menjadi Tuhan, T-U-H-N huruf besar semua, khususnya di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya pasal 42 ayat yang ke-8. Di sana di dalam terjemahan dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan, aku ini Tuhan, itu namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Di situ dikatakan, aku ini Tuhan, huruf besar semua, itu namaku.
Artinya kalau kita mengacu kepada tata bahasa Indonesia yang baik, artinya ada Tuhan yang bernama Tuhan. Padahal Tuhan itu bukan nama. Tuhan itu adalah sebutan. Nah, ketika saya membaca di dalam kitab berbahasa Ibrani, di sana berbunyi Ani Yahweh Husmi, Ufodil akhir lo aten utilati lapsilim. Yang kalau diterjemahkan dengan benar sebetulnya berbunyi Aku Yahweh, itulah namaku. Dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain dan pujianku kepada patung. Itu yang pertama. Jadi nama Yahweh diterjemahkan menjadi Tuhan huruf besar semua. Yang kedua, nama Yahweh diterjemahkan menjadi Allah, ALLAH, huruf besar semua. Di mana umat Nasrani, para pendeta seringkali mengatakan, oh Allah kami beda dengan Allah. Mereka menggunakan kata Allah, kami Allah. Padahal semuanya sama. Karena hurufnya sama. Dan itu dijadikan sebagai pengganti daripada Yahweh. Dan ini bisa saya lihat kalau terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia di dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat yang kedua. Terjemahan dari LAI mengatakan, Abram menjawab, ya Tuhan Allah, ALLAH huruf besar semua. Apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik. Ini di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang kedua. Tetapi kalau saya membaca di dalam kitab berbahasa Ibrani, di sana berbunyi, Wa yomer Avram Adonai Yahweh matitenli wa anoki holek ariri oven mesek beiti bu hu damesek Eliezer. Jadi terjemahan yang benar seharusnya kalau saya konvertkan dengan LAI berbunyi, ya Tuhan Yahweh, apa yang akan engkau berikan kepadaku, sedangkan aku tidak mempunyai anak, dan ahli waris di rumahku Eliezer orang Damesek. Ini hal yang kedua. Jadi di dalam bahasa Ibraninya nama Yahweh itu sudah diterjemahkan menjadi dua, yaitu Tuhan huruf besar semua dan Allah huruf besar semua. Yang ketiga, nama Yahweh diterjemahkan menjadi Tuhan hanya T-nya saja huruf besar. Ini di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-21 di kitab Perjanjian Baru. Di sana dikatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, Tuhan hanya T-nya saja yang huruf besar, akan diselamatkan. Tetapi kalau saya membaca di dalam Brit Kadasa, di sana berbunyi, Wahaya kol asyer yikrak vesem yakwi yimalet. Yang seharusnya terjemahannya, dan akan terjadi. Setiap orang yang memanggil nama Yahweh akan diselamatkan. Ini yang ketiga. Jadi nama Yahweh sudah menjadi tiga terjemahannya. Yang keempat adalah Allah hanya A-nya saja yang huruf besar. Itu bisa dilihat di dalam kitab Matius atau Matius pasal yang keempat ayat yang keempat. Di sana berbunyi, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, hanya A-nya saja yang huruf besar. Tetapi kalau saya membaca di dalam kitab berbahasa Ibrani, di sana berbunyi, Wayaan wa yomar katuf kilo al-lechem levado yikye ha-adam ki al-kalmot sapi Yahweh. Yang kalau diterjemahkan seharusnya berbunyi, namun sambil menanggapi, dia berfirman, telah tertulis, bukan oleh roti saja manusia akan hidup, melainkan oleh setiap firman yang keluar dari mulut Yahweh. Jadi di sini kita sudah melihat bahwa satu nama, yaitu Yahweh, diterjemahkan menjadi empat. Yang pertama, Tuhan huruf besar semua, kemudian ALLAH huruf besar semua, yang ketiga, Allah hanya A-nya saja yang huruf besar, dan yang keempat adalah Tuhan hanya T-nya saja yang huruf besar. Padahal kalau kita melihat suatu realitas, nama itu tidak bisa diterjemahkan. Kalaupun misalkan nama saya Bunga misalkan, saya bernama Bunga atau Eko begitu. Ketika saya ke Amerika, kemudian ditanya oleh orang Amerika, what's your name?
saya tidak akan mengganti nama saya menjadi my name is Juan karena Eko itu artinya satu. Atau bunga menjadi my name is Rose. Bukan. Atau flower. Bukan. Nama saya ya tetap. Kalau bunga ya tetap bunga. Flower. Kalau Eko ya tetap Eko. Karena nama itu tidak bisa diterjemahkan. Nah, dalam hal ini saya melihat satu kenyataan bahwa para gembala, walaupun ada juga yang tahu tetapi tidak mau tahu karena ya kembali saya pernah ngomong kepada pendeta, saya katakan si A, Anda tahu enggak tentang nama Tuhan kita yang disembah oleh Bapak Abraham, Ishak dan Yakub? Tahu. Menurut kitab suci siapa? Yahweh. Saya tanya yang kedua, lalu bagaimana dengan Bapak? Apakah sudah pernah mengajarkan kepada umat? Mereka jawabannya sangat variasi dan banyak. Mereka katakan, oh itu nggak usahlah diajarkan. Nanti jemaat jadi terpecah belah. Saya bilang memang kalau terpecah bagaimana? Yeshua saja dulu ketika ada di dalam dunia ini juga membuat perpecahan. Apakah itu bukan berasal dari Elohim? Ya, saya tidak bisa memaksa karena saya hanya meyakini apa yang dari kitab suci yang saya sampaikan. Karena saya terus terang menghormati. Dengan umat Buddha saya menghormati, biarlah mereka menyembah sesuai dengan kitab sucinya. Umat Islam dengan sesuai kitab sucinya. Nggak masalah bagi saya. Jadi tidak perlu mempermasalahkan, karena itu saya katakan ketika ada orang Islam yang pindah ke Kristen, saya katakan kamu pelajari saja kitab sucinya umat Nasrani dengan baik. Nggak usah menjelek-jelekan Islam. Karena itu akan menimbulkan permasalahan dan itu tidak membuat Indonesia terjadi kerukunan antar umat. Jadi perbedaan itu asal berada di koridor masing-masing, ya saya kira tidak ada masalah. Ya karena saya banyak referensi-referensi, termasuk Al-Quran pun saya punya. Ini Al-Quran dalam bahasa Belanda. Saya punya dan nama Allah tidak diubah dalam bahasa Belanda. Artinya itu memang nama. Kemudian saya juga punya kitab suci dari Batak Karo. Ini judulnya Padan Sindekah. Nah, Padan Sindekah ini juga pakai Yahweh. Kemudian saya punya juga Al-Quran yang di sini bahkan dari terjemahan dari cukup bagus juga. Kadim Al-Haramain Asyafritain, pelayan kedua Tanah Suci, Fat Ibnu Abdul Aziz Al-Saud, Raja Kerajaan Saudi Arabia, mendapat kehormatan sebagai penganjur untuk mencetaknya Al-Quran dan terjemahannya ini. Jadi saya menggunakan yang sah semua. Tetapi karena saya menghormati umat Islam, ya go ahead silahkan. Umat Islam mau meyakini Tuhannya, saya hormati saja. Tetapi umat Nasrani seharusnya berada di koridor masing-masing. Nah, kebanyakan pendeta yang tidak mau menyebut nama Yahweh, mereka mengatakan bahwa YHWH itu tidak bisa berbunyi. Saya katakan kalau tidak bisa berbunyi, ya belajar untuk membunyikannya. Nah, kebetulan kemarin saya menemukan video ada pelajaran membaca Ibrani. Kebetulan di situ menyebut juga nama Yod-Heh-Waw-Heh yang dibaca Yahweh. Kemudian saya posting di YouTube saya yang terakhir. Jadi bagi umat Nasrani yang selama ini menganggap bahwa YHWH itu tidak bisa bunyi, bodohnya Yakub Sulistyo saja yang menyebut nama Yahweh, sesuatu yang tidak bisa dibunyikan. Justru saya katakan bahwa betapa bodohnya Elohim atau Tuhan kalau menyuruh Moshe atau Musa menulis sesuatu yang tidak bisa dibunyikan. Ini kan sangat naif sekali. Apalagi ada yang mengatakan bahwa orang Yahudi sendiri lupa bagaimana membunyikannya. Bagaimana mungkin orang Yahudi lupa dengan hurufnya sendiri? Ada alasan macam-macam, katanya di Perjanjian Baru itu sudah tidak ada nama Yahweh karena pada saat itu lingua frankanya adalah bahasa Yunani. Karena orang Yahudi dijajah oleh Romawi menggunakan bahasa Yunani. Nah, saya contohkan saja Indonesia ini dijajah oleh Belanda 350 tahun.
Tetapi bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa daerah nggak ada yang hilang. Jadi ada banyak sekali argumentasi-argumentasi yang sebetulnya tidak relevan untuk disampaikan, karena kalau disanggah itu bisa, namun ya kembali kalau menurut saya karena mereka belum mampu membedakan antara nama, sebutan, bahasa, dan budaya, sehingga mereka rancu begitu. Saya kira untuk pemaparan saya nggak usah banyak-banyak ya. Jadi nanti misalkan ada yang mau bertanya sekitar masalah nama, bisa disampaikan. Saya kira itu dulu Pak Moderator, terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih banyak Pak Yakub. Paparannya Pak Yakub menarik sekali ya Pak ya. Kebetulan juga ini menjadi perhatian kita bersama Pak. Kalau tadi Bapak menyebutkan ada lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan menjadi Tuhan dengan huruf besar semua dan Allah dengan huruf besar semua, itu yang kita kenal dengan tetragramaton ya Pak Yakub ya, betul ya? Iya, betul. Nah, saya juga mencermati hal ini Pak. Yang Bapak sebutkan tadi di penerjemahan kata yang kedua dengan Allah dengan huruf besar semua, saya hitung itu ada 290 ayat Pak yang menggunakan kata Allah dengan huruf besar semua Pak. Di perjanjian Saya malah nggak ngitung Pak. Saya malah nggak ngitung. Di perjanjian lama semua Pak, tapi Pak Yakub. Iya, memang betul. Iya. Nah, baik, sekarang giliran kita mendengarkan paparan dan pandangan dari Pak Menahim Ali. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaikum. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Saya sangat bersyukur pada malam ini ketemu dengan sahabat saya yang amat luar biasa, yakni Pendeta Yakub Sulistyo. Saya sangat hormat dengan beliau dan sudah bertemu berkali-kali, insya Allah 2 kali di Surabaya. Saudara-saudara, menyambung apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Yakub Sulistyo, memang kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus menjaga toleransi itu sebagai spirit kebangsaan kita. Tentu saja spirit kebangsaan itu salah satu pilarnya adalah berkaitan dengan keagamaan. Nah, berkaitan dengan persoalan keagamaan di Indonesia, kita menemukan ada semacam hubungan yang erat, meskipun tidak bisa disama-samakan, tapi bisa bersama-sama. Yang kemudian agama-agama itu dikenal dengan sebutan Abrahamic faith. Agama-agama yang merujuk pada iman Abraham. Kalau dalam konteks akademik disebut sebagai Abrahamic faith atau Abrahamic religions. Nah, dalam konteks itu pula, seringkali kita temukan di Indonesia ini menggunakan istilah yang sama, tapi kemudian menjadi sebuah perdebatan yang tidak ada ujung pangkal. Bahkan seringkali ahistoris, bahkan tidak akademis. Misalnya begini, di dunia maya atau dalam tulisan-tulisan biasanya muncul istilah kalau Tuhannya umat Islam itu disebut Allah SWT. Allah SWT, S-nya besar, W-nya besar, T-nya besar. Seakan-akan SWT itu merupakan nama Tuhan dalam agama Islam. Jadi ada Allah yang disebut Allah SWT. Itu berbanding terbalik dengan Tuhan versi Kristiani, yakni yang disebut Allah YHWH. Nah, kalau dalam konteks ini, tentu saja ini bermasalah. Kalau kita jujur, YHWH itu sebetulnya nama pribadi. Sedangkan Allah, ALLAH, itu juga nama pribadi. Tapi kenapa kok bisa menjadi hanya sekedar sebutan? Allah itu sebagai sebutan. Jadi Allah YHWH berarti
YHWH itu sebutannya sebagai Allah. Nama pribadinya YHWH. Kemudian berhubungan dengan itu, Allah SWT, ada Allah yang bernama SWT. Padahal kalau kita tahu dalam konteks Indonesia, SWT itu bukan nama pribadi. Itu adalah istilah penghormatan untuk menyebut nama Allah. Yang kemudian disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, diringkas menjadi SWT. Jadi SWT itu bukan nama Tuhan, tapi penghormatan untuk Tuhan. Kalau dalam bahasa Ibrani itu sebanding dengan baruhu. Jadi kalau ada tulisan Yod He Vav He atau YHWH, selalu dalam tradisi Ibrani itu disebutkan dengan Adonai Baruhu. Adonai, kalau Kristen umumnya melafalkan Yahweh, terberkatilah dia. Jadi terberkatilah dia dalam bahasa Ibrani itu disebut baruhu, itu sepadan dengan SWT atau subhanahu wa ta'ala. Nah, saya kira dalam konteks ini sangat begitu aneh kalau dalam konteks Indonesia ada Allah YHWH dibenturkan dengan Allah SWT. Ini sepertinya tidak nyambung. Jadi itu catatan saya yang pertama. Catatan saya yang kedua, istilah Allah di Indonesia itu kalau dalam Islam itu sebagai nama diri. Makanya saya kebetulan punya Al-Quran terjemahan bahasa Ibrani. Nah ini Quran terjemahan bahasa Ibrani. Kalau dibaca itu Hak Quran Hamawaroh. Jadi Al-Quran yang versi bahasa Ibrani ini kalau dilihat bagaimana Quran terjemahan Ibrani ini bisa dipahami, ternyata ini ada satu contoh misalnya, mungkin agak jelas atau kurang jelas ya? Agak mundur dikit Pak mungkin Pak, fokusnya nggak. Gini ya. Ya, stop. Itu ada tulisan yang paling atas. Itu semua tulisan Ibrani tanpa nikut, tanpa tanda baca. Itu kalau dibaca yang bagian paling atas itu disebut Beshem, kemudian ada tulisan Alef, Lamet, Hei, kemudian Harahaman, Waharahum. Jadi kalau dibaca biasanya dalam tradisi Yahudi dibaca Beshem Adonai Harahaman Harahum. Jadi tulisan Alef, Lamet, Hei itu sebetulnya mempertahankan tulisan Allah tapi dalam versi bahasa Ibrani. Jadi sekali lagi tulisan terjemahan Quran bahasa Ibrani tetap mempertahankan Alef, Lamet, Hei itu sebagai nama diri bukan sebagai sebutan. Ini salah satu contoh. Jadi kalau tadi Bapak Pendeta Yakub Sulistyo misalnya memberikan contoh ada Al-Quran bahasa Belanda tetap mempertahankan A-L-L-A-H tetap dipertahankan. Kalau tidak keliru begitu beliau tadi menyampaikan. Kemudian ada terjemahan-terjemahan lain tetap mempertahankan A-L-L-A-H sebagai nama diri dalam terjemahan-terjemahan Quran. Ini fakta real bahwa dalam konteks Islam, mayoritas semua memahami bahwa Allah itu sebagai nama diri. Memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ahli Islam. Asal-usul nama Allah itu ada dua klasifikasi. Ada yang mengatakan itu mustaq, ada yang mengatakan ghair mustaq. Ada yang mengatakan itu bentukan dari kata al-ilah, ada yang mengatakan bukan, itu bukan bentukan dari al plus ilah, tapi betul-betul murni, tidak ada bentukannya, itu asli. Allah itu istilah asli. Meskipun berbeda pendapat mengenai asal-usul mengenai istilah Allah, tapi keduanya itu sepakat bahwa ketika merujuk pada istilah Allah, kesimpulannya satu, sebagai ismul a'zam atau ismul al-ilah. Jadi ism al-ilah, nama ilah yang itu. Itu maksud dari tradisi Islam.
Nah, bagaimana mengenai tradisi Nasrani yang ada di Timur Tengah? Saya belum bicara yang di Indonesia, saya bicara di Timur Tengah. Tolong slide-nya bisa ditampilkan yang pertama, Siap. yang dari Kamus Al-Munjid. Ya, ini ya Pak ya. Nah, ini Kamus Al-Munjid. Kamus Al-Munjid ini adalah karya otoritatif di kalangan semua masyarakat Timur Tengah, terutama penganut Kristiani, khususnya kaum Katolik, karena ini Kamus Al-Munjid itu dibuat oleh Frater Louis Ma'luf al-Yasu'i. Al-Yasu'i itu maksudnya dari Ordo Yesuit. Jadi Frater Louis Ma'luf itu seorang Arab Lebanon yang membuat Kamus Al-Munjid ini. Dan apa yang dikatakan oleh beliau berkaitan dengan istilah Allah? Tolong slide yang kedua. Berkaitan dengan slide yang kedua, beliau mengatakan bahwa Allah itu ism artinya nama, adzat, ism zat, nama dari zat al-wajibul wujud. Jadi Allah itu nama, bukan sebutan, tapi nama dari zat yang ada dengan sendirinya. Jadi sebagai nama dari zat. Istilah zat di sini tentu merujuk pada istilah bahasa Arab, itu mengacu pada esensi, hakikat, dan lain sebagainya. Jadi ini apa yang disampaikan oleh Louis Ma'luf disebut ismud zat al-wajibul wujud. Jadi nama dari zat yang ada dengan sendirinya. Ini yang dikatakan oleh Louis Ma'luf dari kelompok Kristen Katolik. Jadi kalau disebut sebagai sebutan, saya kira tidak tepat. Karena istilah Allah di sini dalam konteks Arab merujuk pada nama pribadi, bukan sebutan. Makanya disebut ismuz zat al-wajibul wujud. Yang kedua, tulisan dari Kristen Ortodoks. Tolong slide selanjutnya. Nah, ini komus yang dikompilasi oleh Dr. Boutros Abdul Malik. Dan ini diterbitkan di Kairo, Mesir. Dan pada term berkaitan dengan istilah Allah, apa yang dikatakan? Tolong slide selanjutnya. Nah, itu mudah-mudahan tulisannya bisa dibaca ya. Pada yang bagian akhir yang ada tanda merah itu ada penjelasan bahwa Allah dalam tulisan Arab disebutkan hada ism al-ilah. Allah itu adalah ini nama dari al-ilah. Khaliq jami'il kainat, sang pencipta dari semua apa yang ada. Jadi kalau begitu, ada satu pernyataan di kalangan orang Indonesia bahwa Allah itu evolusi dari kata al-ilah. Ada yang mengatakan begitu dari pihak Kristiani, ada yang mengatakan begitu. Tapi apakah betul pernyataan itu? Ternyata tidak. Berkaitan dengan kamus ini membuktikan bahwa seandainya istilah Allah itu evolusi dari al-ilah, maka istilah al-ilah tidak akan dipakai lagi dalam semua Alkitab berbahasa Arab. Ternyata sampai hari ini istilah al-ilah masih tetap dipakai, dan itu membuktikan bahwa istilah al-ilah atau istilah Allah dalam konteks ini bukan dari evolusi al-ilah. Buktinya kamus ini menyebutkan Allah hadza ism al-ilah. Allah itu adalah nama dari al-ilah. Artinya al-ilah itu bukan evolusi, Allah bukan evolusi dari al-ilah, dan nama dari al-ilah itu adalah Allah. Jadi sekali lagi, Allah di sini maksudnya adalah nama pribadi. Siapa yang mengatakan begitu? Tadi saya sebut Dr. Boutros Abdul Malik. Dan itu diterbitkan di Lebanon, bukan di Kairo, tapi di Lebanon tahun 2011.
judul lengkapnya Qomus Alkitabul Muqaddas. Ini sekali lagi membuktikan bahwa di kalangan bangsa Arab sendiri, agama apapun, mau Muslim mau yang Nasrani, istilah Allah itu bukan sebutan, tapi nama pribadi. Nah, masalahnya di Indonesia itu menjadi rancu. Kenapa menjadi rancu? Ada persoalan yang sangat rigid. Kalau ini dipahami mungkin ada tahap-tahapan ya. Kita mulai dari persoalan terbitan-terbitan Alkitab yang berbahasa Indonesia dulu. Terbitan-terbitan Alkitab bahasa Indonesia itu hampir semuanya diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Sebetulnya ada para ahli, tapi ada yang sebetulnya bukan ahli, tapi dijadikan sebagai rujukan, sehingga kesimpulannya menjadi salah. Lembaga Alkitab Indonesia yang saya tahu adalah lembaga yang sangat otoritas, tetapi karena ada juga staf ahli, bukan dari dalam ya, tapi dari luar, maksudnya bukan dari LAI sendiri, tapi ada semacam outsourcing, yang kalau saya sebut namanya mungkin semua orang tahu, misalnya Bambang Nursena, seringkali dijadikan sebagai narasumber oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Tetapi apa yang disampaikan itu sangat-sangat salah. Karena apa? Apa yang terjadi dalam konteks linguistik itu sebetulnya tidak seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau di kalangan masyarakat Kristen Arab, istilah Allah, mau kita baca Alkitabul Muqaddas dalam berbagai versi apapun, itu selalu mengacu pada nama pribadi, bukan merujuk pada istilah sebutan umum. Begitu juga kamus tadi yang saya sebutkan, kamus ini menyebutkan bukan sebagai sebutan umum, tapi sebagai hadza ism al-ilah. Ini adalah nama dari al-ilah. Jadi Allah itu nama al-ilah. Kalau begitu, kalau disampaikan bahwa istilah Allah itu adalah sebutan, ini sangat bertentangan dengan referensi-referensi yang berbahasa Arab dari kalangan Kristiani. Tapi ini tidak disadari. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan pernyataan sebagian orang bahwa istilah Allah itu sudah dipakai di kalangan Kristen sebelum Islam datang. Biasanya ini muncul di tengah-tengah kita ungkapan seperti itu. Bahwa istilah Allah atau orang Kristen itu sudah menggunakan istilah Allah sebelum Islam datang. Islam datang itu lahir 571 Masehi. Itu betul secara historis. Dan Kristen itu lahir ya, abad 1 Masehi. Artinya ada jeda waktu sekitar 500 tahun. Kalau tadi dikatakan bahwa Kristen sudah menggunakan istilah Allah sebelum Islam datang, dan itu berarti klaim bahwa pengguna istilah Allah itu hanya dalam kekristenan, ini ada sesuatu yang tidak tepat. Mengapa saya katakan demikian? Kalau dikatakan istilah Allah dipakai oleh orang Kristen sebelum Islam datang, ada betulnya, ada salahnya. Kenapa? Karena sebelum Kristen datang, orang Yahudi sudah menggunakan bahasa Arab sebelum Kristus lahir di muka bumi. Artinya orang Yahudi itu, kan ada Yahudi Askenazi, ada Yahudi Sefardi, ada Yahudi Mizrahi. Orang-orang Yahudi Askenaz itu menggunakan bahasa Hebrew dan bahasa Yiddish. Sementara orang-orang Yahudi Sefardi, orang Yahudi Mizrahi itu menggunakan bahasa Hebrew dan sekaligus menggunakan bahasa Yudeo-Arabik. Tulisannya Hebrew, tapi kalau dibaca itu Arabik. Jadi logikanya orang Yahudi sudah lebih awal menggunakan bahasa Arab, termasuk lebih awal menggunakan istilah Allah sebelum munculnya kekristenan. Logikanya seperti itu secara historis. Nah, dalam konteks keindonesiaan, kita mulai dari terbitan-terbitan yang dilakukan oleh LAI. LAI seringkali itu tidak konsisten, sebagaimana tadi dikatakan, ada sekitar 290 penerjemahan nama Allah yang tidak tepat dari konteks Ibraninya.
Saya tidak tahu, karena bisa jadi itu karena kekurangan referensi atau ada nuansa teologis sebetulnya. Kalau dikatakan bahwa terbitan-terbitan lama, tolong ditampilkan yang terbitan lama tahun 1949 kalau tidak keliru, tolong disampaikan. 1949. Saya mengutip dari kajian linguistik saja. Saya tidak masuk ke kajian teologis, kajian linguistik saja. Bukan yang itu tuh. Ini perjanjian baru yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Dulu namanya bukan Lembaga Alkitab Indonesia, tapi Perserikatan Hendak Memaklumkan Alkitab. Terbit tahun 1949. Nah, pada teks ini, tolong disampaikan lanjutannya. Pada teks ini, saya ambil contoh itu, Lukas pasal 4, ayat yang ayat yang ke-9. Kalau yang versi terjemahan lama, TL, maka dibawanya dia ke Yerusalem, lalu ditaruhnya di atas bumbung bait Allah. Itu versi TL. Tapi kalau versi yang terbitan tahun 1945, di situ bukan tertulis bait Allah, tapi tertulis Ka'bah. Tertulis Ka'bah. Nah, kalau tertulis Ka'bah, itu tahun 1949. Sekarang LAI sudah menghapus istilah itu. Kenapa? Karena LAI sadar bahwa istilah Ka'bah itu adalah istilah Qur'ani, istilah khas kaum muslim, tidak boleh dipakai lagi oleh kaum Kristiani, makanya dikembalikan kepada pemilik yang sah, yakni umat Islam. Maka umat Islam tetap menggunakan istilah Ka'bah, kaum Nasrani tidak pakai istilah itu, tapi pakai istilah bait suci. Kalau kalau TL terjemahan lama pakai istilah bait suci, terjemahan baru juga pakai istilah bait suci. Yang dulu tahun 1949 pakai istilah Ka'bah, dan itu dihapus, sudah diganti dengan bait Allah. Saya kira itu etika yang bagus, mengembalikan pada haknya yang dilakukan oleh LAI. Oh, LAI bisa melakukan itu. Contoh yang kedua adalah ayat yang ke-15. Lalu ia mengajar di dalam segala rumah sembahyang mereka itu, dan sekalian orang pun memuji dia. Itu Lukas pasal 4 ayat 15. Disebut rumah sembahyang, itu TL, terjemahan lama. Tapi kalau yang terjemahan 1949, itu bukan disebut rumah sembahyang, tapi disebut masjid. Jadi tahun 1949 disebut masjid. Sampai sekarang, LAI yang terbitan sekarang ini sudah tidak pakai istilah itu lagi, tidak pakai istilah masjid, tapi pakai istilah rumah sembahyang. Kenapa dihapuskan istilah masjid? Karena LAI tahu istilah masjid itu adalah istilah yang menjadi milik sah umat Islam, bukan menjadi milik sah umat Nasrani, maka dikembalikan. Dua contoh ini merupakan studi kasus yang menarik. Kenapa tidak dipertahankan pada perjanjian baru yang terjemahan baru? Tidak pakai istilah masjid, tidak pakai istilah Ka'bah. Kenapa tidak dipertahankan? Karena mereka sadar, LAI sadar, ini akan menjadi masalah kalau diteruskan dipakai. Maka diganti dengan istilah bait suci dan diganti dengan istilah rumah sembahyang atau tempat ibadah. Bukan disebut masjid. Contoh yang ketiga, misalnya ada lagi, ketika Yudas masuk ke taman Getsemani, dan apa yang diucapkan oleh Yudas dalam terjemahan lama, itu disebutkan Assalamualaikum. Tapi sekarang yang terjemahan baru tidak pakai istilah itu lagi, tapi salam, disebut salam Rabi, istilah pakai itu. Jadi kenapa istilah Assalamualaikum dihapuskan? Karena itu menjadi istilah konkret dari penanda identitas agama tertentu. Yang saya tahu di Mesir misalnya, orang Mesir
yang Kristen itu kalau mengucapkan salam itu tidak pakai assalamualaikum tapi menggunakan istilah salamun lakum. Jadi kalau di Mesir kalau ada orang berwajah Arab kemudian mengucapkan salamun lakum pasti orang tahu oh ini Nasrani. Tapi kalau ada orang Mesir, orang Arab Mesir mengucapkan assalamualaikum, oh pasti itu Muslim, bukan Nasrani. Padahal sama-sama tulisannya Arab. Tapi cara mengucapkan bentuk tulisannya yang satu ada penanda identitas. Yang satu assalamualaikum, yang satu salamun lakum. Sama seperti di Mesir, kalau ada orang mengucapkan naskur li rabbina, itu pasti Nasrani. Padahal tulisannya Arab, ngomongnya Arab. Naskur li rabbina. Tapi kalau ada orang mengatakan alhamdulillah, ini pasti Muslim. Jadi bahasa itu bukan sekedar netral, tapi bahasa itu ada penanda identitas. Nah, begitu juga apa yang dilakukan oleh LAI ketika menghapus istilah masjid, menghapus istilah Ka'bah, menghapus istilah assalamualaikum, karena sadar itu sebagai penanda identitas, bukan sekedar bahasa yang netral. Nah, yang menjadi masalah yang sedang kita diskusikan sekarang itu adalah soal istilah Allah yang tadi kita bicarakan bersama Pendeta Yakub Sulistyo, bahwa beliau menganjurkan bahkan sangat begitu kuat menyatakan bahwa sebaiknya dikembalikan kepada pihak Muslim karena itu akan menjadi kendala relasi hubungan antara Islam dengan Kristen di Indonesia. Nah, sekali lagi, kenapa Pendeta Yakub Sulistyo punya pemahaman seperti itu dan juga didukung oleh saudara-saudara yang lain? Karena ini akan menjadi problem yang tadi saya sebut. Ada istilah Allah SWT, ada Allah YHWH. Ini sangat tidak akademis, tapi masif terjadi di akar rumput. Nah, berkaitan dengan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, saya kira MUI juga tidak pernah baca sepertinya Alkitab yang versi Indonesia. Seakan-akan istilah Allah itu ya biasa-biasa saja. Padahal kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia, itu ada tulisan Allah itu pakai A kecil, L kecil, L kecil, A kecil, H kecil sebagai sebutan. Padahal kalau MUI baca itu pasti akan bertanya-tanya, kok bisa tulisan A, L, L, A, H kecil semua? Dan itu bukan sebagai nama pribadi, tapi menjadi sebutan umum. Misalnya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, misalnya begitu. Allah lain. Kalau disebutkan Allah lain di situ, itu teksnya adalah bahasa Indonesia dan maksudnya bukan sebagai nama pribadi, tapi sebagai sebutan umum. Kok bisa ada Allah-Allah lain? Bahkan ada disebut Allah-Allah. Kita coba ya, lihat yang bahasa ini, Ibrani dan Arab ini. Ini kebetulan kalau bisa ini Pendeta Yakub Sulistyo harus punya ini sepertinya, karena di dalamnya ada nama Yahweh dalam bahasa Arab. Jadi ini Al-Ahdul Qadim Al-Ibri, Tarjamah Bainas Sutur Ibri Arabi. Saya kira ada di situ, coba ditayangkan ya. Coba ditayangkan. Coba. Ini ya Pak Ali ya. Yang tadi yang mana ya? Itu Keluaran 3:15. Sudah saya cek 3:15. Teksnya 3:15. Nah, yang Shemot ya, atau Sefer Shemot, kalau bahasa Indonesianya Kitab Keluaran, itu pada pasal yang ketiga, ayat yang ke-15, itu ada tulisan Ibrani, itu menarik. Teks Ibraninya otomatis semua paham itu. Ada tulisan begini, Yod-He-Vav-He, ya, Yod-He-Vav-He, tapi orang Ibrani menyebut dengan Adonai. Adonai Elohe Avoteichem Nira Ale Elohe Abraham Yitzhak wa Yaakov. Kalau bahasa Arabnya di situ tertulis Yahweh ilahu abaikum
ru'ya ilayya ilahu Ibrahim, Ishaq wa Yaqub. Jadi Yahweh kalau bahasa Arabnya itu masih tetap bertahan istilah Yahweh. Yahweh ilahu. Jadi Yahweh ilah. Yahweh adalah ilah abaikum, bapak-bapak kalian semua. Atau kalau dibaca teks Ibraninya itu Adonai Elohe Avoteihem. Atau kalau dibaca sesuai dengan tulisan tertulis Yahweh Elohe Avoteihem. Atau Arabnya Yahweh ilahu abaikum. Yahweh adalah ilah bapak-bapak kalian atau nenek moyang kalian. Nir'a Elohei Abraham, Yitzhak, wa Ya'qub. Ru'ya ilayya, yang telah menampakkan kepadaku ilahu Ibrahim, Ishak, wa Ya'qub. Yakni ilahnya Ibrahim, Ishak, dan Ya'qub. Itu tolong diperhatikan bahasa Ibraninya. Elohei, bahasa Arabnya ilah. Kemudian Yehuwa tetap bertahan dengan Yehuwa. Berarti ini menunjukkan nama diri. Artinya apa? Kalau ini disebut dengan Elohe Ibraninya, Arabnya menjadi ilah, terjemahan Indonesia tidak disebut ilah, tapi Allah. A-L-L-A-H kecil semua. Berarti ini kesalahan yang fatal dalam konteks bahasa Indonesia. Karena Allah itu bukan sebutan, tapi sebagai nama diri. Kalau ilah sebutan itu betul. Elohei itu sebagai sebutan itu betul. Sebagaimana Yahweh itu sebagai nama pribadi itu betul. Sebagaimana Yahweh Arab itu juga nama pribadi. Allah dalam bahasa Arab juga nama pribadi. Nah, coba kita cek yang versi bahasa Yudeo-Arabik. Versi bahasa Yudeo-Arabik. Yang Saadiagan. Yang Saadiagan. Tolong sampaikan. Ini. Ya betul. Ya, sebelumnya covernya. Betul. Ya itu aja. Ini adalah Sefer Tehillim atau kita sebut Mazmur Aim Targum Virus Rabah Saadiagan. Ini adalah kitab Sefer Tehillim atau Mazmur atau Mizmor, dan ada terjemahannya yang disebut Targum, Bevirus, dan juga tafsirnya dari karya siapa? Rabbi Saadiagan. Rabbi Saadiagan itu dari komunitas Yahudi Sephardim, bukan Yahudi Askenaz, dan menjadi rujukan semua orang-orang Yahudi di Timur Tengah. Apa yang beliau tulis itu menjadi karya otoritas, karena orang-orang Yahudi Timur Tengah yang pakai bahasa Arab itu mempertahankan tulisan Hebrew, Ibrani, aksara Ibrani, tapi pakai bahasa Arab. Yang paling kanan itu bahasa Ibraninya. Yang kiri itu yang ada tanda merah, itu bukan bahasa Ibrani, itu bahasa Yudeo-Arabik. Nah, kalau bahasa Ibraninya itu saya kutip dari Tehillim atau Mizmor 2 ayat 11, itu tertulis begini. Salah satu frasenya berbunyi Aifdu et Adonai beira. Ifdu et Adonai beira. Itu ayat yang ke-11. Apa yang ditulis oleh Rabbi Saadiagan yang sebelah kiri itu kalau bahasa Yudeo-Arabiknya tertulis U'budullaha bihaufin. U'budullaha bihaufin. Sembahlah Allah dengan rasa takut atau gentar. Itu tertulis, coba yang ada tanda merah itu tertulis apa? Alef, Lamet, He. Jadi tertulis Alef, Lamet, He. Dan itu disejajarkan dengan Yod, He, Vav, He dalam bahasa Ibraninya. Artinya, kalau lepas dari konsep teologis bahwa Yahweh atau Yehuwa atau Yod, He, Vav, He itu sebagai nama diri, menurut pemahaman Saadiagan, sebagaimana Alef, Lamet, He yang dibaca Allah itu nama diri.
Jadi sekali lagi dalam tradisi Yahudi Sephardim, Allah itu bukan sebutan, tapi sebagai nama diri. Tapi celakanya di Indonesia itu menjadi sebutan. Dan ini saya kira persoalan besar. Dan apalagi kalau kita lihat misalnya ini ya, saya juga nggak tahu kenapa kok bisa begini hasilnya. Tolong yang pakai bahasa Mandar, Terus setelah ini, yang pakai bahasa Mandar. Bukan. Terus. Kayaknya yang ada tulisan yang Matius, ada tulisan Matius. Ini. Jadi ini adalah terbitan Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta. Diterbitkan tahun 2012. Ini adalah Kareda Macoa Ia Natulis Matius, tulisan bahasa Mandar Tutu Alo. Diterbitkan oleh LAI tahun 2012. Saya ambil contoh di situ, itu pasal 4 ya. Bentar. Pasal 4. Di situ ada penggunaan istilah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Kalau penggunaan istilah Allah Ta'ala, ini bukan asli bahasa Mandar. Ini adalah istilah orang-orang Muslim dari komunitas suku Mandar yang mengadopsi bahasa Arab, makanya mereka menggunakan istilah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kalau bahasa Arabnya. Di sini tertulis Allah Ta'ala. Tapi dalam versi terjemahan LAI ini bukan sebagai nama diri, tapi sebagai sebutan umum. Jadi kalau begitu, apa yang dilakukan oleh LAI dengan menerjemahkan ke dalam bahasa Mandar, ini adalah problem besar. Allah Ta'ala yang sebagai nama diri diturunkan derajatnya menjadi sebutan umum. Tapi tetap mempertahankan istilah Allah Ta'ala. Di sini tertulis Allah Ta'ala. Siapapun yang ngerti linguistik akan paham bahwa Allah Ta'ala dalam bahasa Mandar di sini diadopsi dari bahasa Arab. Tapi bukan sekedar bahasa Arab, tapi bahasa Arab Muslim. Karena istilah Allah Ta'ala itu kan sebetulnya istilah Arab Muslim. Kalau di Timur Tengah tidak menyebut Allah Ta'ala yang Kristen. Allah Ta'ala itu hanya Muslim yang sebut. Tapi kalau yang Kristen menyebutnya Allah Al-Am, Allah Sang Bapa. Atau Ibnullah, Allah Putra itu. Nah, istilahnya seperti itu. Jadi sekali lagi bahasa itu bukan netral tapi merupakan sebagai penanda identitas. Sekali lagi ini merupakan sebuah bukti ada upaya yang dilakukan oleh LAI yang sebetulnya inkonsistensi. Kadang Allah itu disepadankan dengan YHWH. Tapi kadang juga Allah disebutkan sebagai istilah sebutan umum. Jadi mana yang konsisten? Tidak ada yang konsisten. Jadi sekali lagi, saya kira ini kerjaan berat karena LAI paling tidak saya harus mengundang pakar linguistik, terutama yang ngerti bahasa Indonesia yang baik dan benar, supaya tidak ada kesalahan penggunaan yang seharusnya nama diri menjadi sebutan. Apalagi ada Allahmu, Allahku, Allahnya, ini kan nggak benar. Kalau bahasa Arabnya kan ilahi, ilahuna, ilahukum. Nggak ada disebutkan Allahuna, nggak bisa. Karena nama diri nggak bisa digandeng dengan nama ganti milik. Allahuna nggak bisa. Tapi kalau ilahuna, betul. Atau Elohimku, atau Elohimnya, atau Elohim mereka. Jadi Elohim itu sejajar dengan ilah dalam bahasa Arab. Atau sejajar dengan alihah dalam bahasa Arab. Tapi Elohim tidak sejajar dengan Allah. Nggak bisa. Karena Allah itu nama diri, ilah itu sebutan. Elohim itu bukan nama diri, tapi sebagai sebutan. Makanya ada istilah Ha Elohim. Misalnya, kita bisa lihat di mana ya? Bentar. Di Sefer Shemot misalnya. Di Sefer Shemot. Sefer Shemot pasal 18 yang di kitab ini ya. Sefer Shemot pasal 18 ayat 11 itu dikatakan
Hatta yada'ati ki gadol Adonai mikolha Elohim. Nah, disebutkan begitu. Hatta yada'ati ki gadol Adonai mikolha Elohim. Apa istilah Elohim? Di sini disebutkan sebagai alihah. Di situ ada nggak? Ada ya? Keluaran, ya betul. 18:11. Jadi disebutkan apa? Sangat jelas itu. Penyebutan apa itu? Al-an araftu an azimun Yahweh. Nah, tetap mempertahankan Yahweh di situ. Adonai min kullil alihah. Al-an araftu an azimun Yahweh min kullil alihah. Jadi ha Elohim sejajar dengan bahasa Arabnya al-alihah, bukan Allah. Kalau bahasa Indonesianya itu diterjemahkan apa? Allah. Allah, segala Allah. Ini kalau MUI baca ini, wah pasti MUI akan pusing dan pasti akan protes kayaknya kalau MUI dengar ini. Kok bisa ada segala Allah? Berarti Allah itu banyak dan ini sebutan umum. Dan itu ditulis dengan huruf kecil semua. Berarti ada Allah yang bernama Wisnu, ada Allah yang bernama Shiva, ada Allah yang bernama apa lagi? Manat, ada Allah yang bernama Hubal. Nah, ini kacau semua. Padahal istilah Elohim itu sejajar dengan istilah alihah. Tapi kalau Allah hanya disematkan kepada Dia yang Maha Mutlak. Makanya di sini tetap mempertahankan Yahweh, ya tertulis Yahweh dalam bahasa Arabnya itu. Itu ada yang di merah-merah itu. Ibraninya tertulis Yod-He-Vav-He, Arabnya tertulis Yahweh. Apa itu? Huruf ya, ha, waw, ha. Kalau dibaca Yahweh. Bahasa Ibraninya Atta yada'ati ki gadol Yod-He-Vav-He mikolha Elohim. Jadi sekali lagi, LAI paling tidak harus mulai menata ulang agar tidak mencampur adukkan antara istilah Allah sebagai sebutan dengan istilah Allah sebagai nama diri. Kalau mau konsisten dipakai, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau kita jujur apa adanya, penggunaan istilah Allah A kecil, LLAH kecil, atau segala Allah dipakai dalam terbitan Alkitab Indonesia, itu satu, melanggar gramatika bahasa Indonesia itu sendiri. Yang kedua, juga menciderai iman kaum muslim di Indonesia. Karena kalau disebut segala Allah, itu pasti orang muslim akan bertanya-tanya, kok bisa segala Allah? Berarti segala Allah kan sama dengan Allah-Allah, berarti banyak Allah kalau begitu. Padahal Allah itu adalah nama diri, kok bisa menjadi sebutan? Ini masalahnya orang-orang MUI belum baca Alkitab bahasa Indonesia seperti ini. Kalau baca, oh bisa bermasalah ini pasti. Dan akan dikoreksi pasti, MUI akan mengajukan surat kepada LAI, pasti itu, saya jamin itu. Jadi sekali lagi, dengan gramatika bahasa Indonesia salah, kemudian yang kedua, penempatan istilah segala Allah di situ bertentangan dengan konsep kerukunan beragama karena menciderai iman kaum muslim di Indonesia. Yang ketiga juga bertentangan dengan gramatika bahasa Arab. Kalau mau dipaksakan dengan menggunakan bahasa Arab, tidak bisa dengan cara seperti itu. Harus pakai istilah alihah, bukan pakai istilah Allah-Allah, nggak bisa. Kalau alihah betul. Saya tidak memperdebatkan mengenai apa yang terjadi di Timur Tengah. Di Timur Tengah mau pakai istilah Allah bagi Kristen, itu monggo saja. Karena apa? Mereka paham gramatika bahasa Arabnya. Dan itu menurut saya sebagai seorang Muslim, boleh saja kalau dipakai di Timur Tengah. Tapi kalau di Indonesia, gramatika bahasa Arab salah, gramatika bahasa Indonesia salah, tapi juga menciderai iman Muslim di Indonesia. Ini problem menurut saya. Jadi saya kira nanti kita bisa lanjut dalam diskusi setelah season ini. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Ali. Wah, sangat menarik. Saya sama sekali nggak ngantuk loh dengerin Pak Ali memaparkan ini loh. Mudah-mudahan, saya sih berharap gini Pak. Mudah-mudahan
pengurus atau penerjemah dari Lembaga Alkitab Indonesia maupun dari Majelis Ulama Indonesia juga menonton video ini gitu ya. Kita harapkan mereka bisa mendapatkan satu informasi dari narasumber-narasumber kita malam hari ini. Nanti mungkin kebetulan saya ada kenalan di MUI Pusat, Pak. Nanti mungkin saya kirim link ini ke beliau gitu, Pak ya. Baik. Iya, saya kira betul harus diketahui oleh Lembaga Alkitab Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia. Salah satu contoh kasus tadi yang disebut segala Allah atau Allah itu problem besar. Iya, betul sekali. Nah, baik, mungkin sebelum kita menunggu audiens atau pemirsa yang mau bertanya, mungkin Pak Yakub ada mau sedikit memberikan pandangan gitu dari yang dijabarkan oleh Pak Ali. Ya, terima kasih. Saya sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Ali tadi, karena memang demikianlah kajiannya. Dan bagi saya sebetulnya kalau umat Nasrani menjadikan Allah itu hanya sebutan, lah katakanlah itu hanya sebutan, kenapa nggak diganti dengan yang lain yang tidak bermasalah? Kan nggak ada korelasinya, kecuali kalau itu jadi nama. Dan kalau dijadikan nama jelas salah. Karena di dalam kitab berbahasa Ibrani nggak ada nama itu Tuhan menjadi ALLAH. Itu jelas terjemahan yang keliru. Kalau di dalam bahasa Arab saja sudah menggunakan kata Yahweh, nama Yahweh. Itu karena huruf Arab kan tidak mengenal vokal E. Jadi yang jadi permasalahannya di sini karena ya kalau menurut saya pribadi mungkin ada kepentingan lain dalam tanda petik ya, saya tidak perlu sebutkan lah. Tetapi yang jelas kalau kita mau lurus ya kita nggak perlu membela kitab suci nggak perlu dibela. Karena kitab suci lah yang membela kita. Karena itu saya berketetapan dari tahun 2001 saya ya bertentangan dengan LAI terus terang. Karena memang saya lebih mengacu kepada kitab suci yang dari bahasa Ibraninya yang seperti ini. Jadi istilahnya kalau seperti umat muslim ya harus mengacunya ke Al-Quran. Cuman yang jadi permasalahannya karena ada banyak sekali para gembala-gembala, pendeta-pendeta yang bahkan bahasa Ibrani pun membaca saja nggak bisa. Ya jadi repot. Itu yang jadi permasalahannya. Sementara saya yang mengajarkan sesuai dengan apa yang ada dalam bahasa Ibrani-nya justru dipermasalahkan habis. Baik. Terima kasih banyak Pak Yakub. Ya. Ini ada pertanyaan yang masuk. Saya nggak tahu nih ditujukan kepada siapa. Pertanyaannya adalah begini. Benarkah Lembaga Alkitab Indonesia sengaja memakai nama Allah untuk misi pemurtatan? Monggo silakan, mungkin Pak Ali atau Pak Yakub yang mau menjawab. Ya, mungkin Pak saya Ali jawab dulu aja deh. Saya jawab dulu deh ya. Ya, Pak Pendeta Yakub barangkali lebih paham soal ini. Ya, saya kira kalau pertanyaannya tadi kan ditanyakan bagaimana dengan LAI. Memang jawaban yang paling tepat adalah dari LAI itu sendiri. Tetapi dalam hal ini sangat tidak konsekuen gitu loh. Karena terjemahannya apa yang tadi saya sudah paparkan saja sudah berbeda sekali. Masa satu nama dijadikan 4 kata yang berbeda, itu saja sudah nggak logis gitu. Ya, itu aja dulu deh Pak. Baik, silakan Pak Ali kalau mau menambahkan Pak. Ya, kalau saya sih patokannya pada dokumen. Apa yang tadi saya berikan contoh yang terbitan tahun 1949 ya, kalau tidak keliru itu yang pakai ejaan Van Ophuijsen, yang pakai OE itu kan masih menggunakan istilah Yesus masuk ke dalam masjid. Kemudian dia ditaruh di bumbungan Ka'bah. Kenapa sekarang tidak dipakai? Karena tentu saja dulu dipakai supaya bisa dipahami oleh umat Islam. Barangkali tujuannya itu pada saat itu. Tapi sekarang kan sudah mengkristal ya bahwa istilah Ka'bah, istilah masjid itu menjadi istilah khusus Muslim, maka itu dikembalikan oleh LAI.
Kalau LAI saja bisa mengembalikan istilah masjid, istilah apa itu, istilah Ka'bah, dan terbitan yang terbaru sekarang sudah nggak muncul itu lagi, pakai diganti dengan bait suci, diganti dengan rumah sembahyang. Kenapa istilah Allah tidak dikembalikan saja, tapi justru dipertahankan? Ada apa tujuannya? Dan itu pun dipakai dalam konteks sebutan umum. Apalagi yang dalam bahasa Mandar memakai istilah Allah Ta'ala. Dan itu bukan sebagai nama diri, tapi sebutan umum. Ini kalau misalnya dipahami dalam konteks relasi antar agama, ini bisa menciderai. Ini sama seperti misalnya di Bali juga terjadi kasus yang sama, penggunaan istilah-istilah bahasa Sanskrit, Hindu, dipakai oleh umat Kristiani yang sangat kurang bisa memahami konteks toleransi, sehingga membingungkan orang Hindu sendiri. Ini sebetulnya tempat ibadah Kristen atau tempat ibadah Hindu pura, sehingga tidak jelas. Bahasa yang dipakai juga begitu. Saya kira dengan cara mengembalikan pada pemilik bahasa masing-masing, mudah-mudahan itu menjadi sarana untuk semakin bisa menjaga persahabatan, bisa menjaga toleransi. Dan tentu saja itu mulai dari bahasa. Jadi kalau ringkasnya begini, kalau bahasa Indonesia itu ya bahasa Indonesia. Nggak ada bahasa Indonesia khas Islam, nggak ada bahasa Indonesia khas Kristen. Kalau bahasa Indonesia yang khas Islam misalnya, tiada Tuhan selain Allah. Itu bahasa Indonesia khas Islam. Kalau yang di Alkitab itu ada istilah begini, jangan ada padamu Allah-Allah lain selain Tuhan. Kan jadi bingung kita. Ini yang mana yang Tuhan, mana yang Allah, jadi bingung. Ya. Jadi yang satu tiada Tuhan selain Allah, yang satu jangan ada padamu Allah lain selain Tuhan. Kan jadi membingungkan, mana yang nama pribadi, mana yang sebutan, jadi bermasalah. Ya itu tadi saya kira memang ada motif yang tentu saja ini tidak bisa dinafikan. Saya kira itu ya. Pak Ali, apa benar Pak? Saya pernah membaca bahwa kata Allah itu di Bible sendiri dulu waktu awal-awal kolonial diterjemahkan oleh seorang penerjemah Muslim Pak, dari yang disewa gitu oleh penjajah gitu Pak. Apa betul Pak Ali gitu Pak? Oh iya, begini. Pada awalnya itu kalau tidak keliru namanya Lediger. Ada seorang penerjemah Alkitab perdana itu Lediger. Tapi ketika menerjemahkan perjanjian baru, misalnya Eli Eli lama sabaktani, itu ditulisnya Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu saya kira sudah benar terjemahan itu. Tapi ketika muncul Klinkert ini seorang Belanda, saya lupa itu tahun berapa ya. Baru terjemahan itu digeser, bukan Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku, tapi digeser menjadi Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Jadi seakan-akan di situ Allah bukan sebagai nama diri, tapi sebagai sebutan. Itu yang saya tahu. Dan orang yang terlibat dalam penerjemahan Alkitab waktu itu memang ada seorang Muslim yang bernama Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Dan itu memang menjadi narasumber dari Klinkert. Jadi Klinkert belajar bahasa Melayu itu dari seorang sastrawan Melayu yang namanya itu Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Tapi Abdullah bin Abdul Qadir Munshi itu ketika menggunakan istilah Allah itu sebagai nama diri, bukan sebagai sebutan. Tapi oleh Klinkert digeser menjadi sebutan. Dan akhirnya kita lihat muncullah PL. Makanya kalau kita lihat PL itu sebetulnya itu ada kaitan dengan Klinkert. Kalau yang perjanjian baru itu ada kaitan dengan Bode. Bode itu yang dipakai sebagai dasar perjanjian baru yang bahasa Indonesia. Kalau saya yang kebetulan ada, kenapa? Saya kebetulan ada tapi di belakang rumah, ada di belakang rumah. Itu tulisannya pakai Arab, tapi itu kalau dibaca bahasa Melayu. Tapi istilah Allah itu betul-betul sebagai nama diri, bukan sebagai sebutan, bukan istilah umum.
Kalau yang diklaim Leidecker ya Pak Ali ya. Kalau nggak salah juga saya pernah baca bahwa pada zaman Leidecker itu terdapat perubahan dari kata tuan menjadi Tuhan ya Pak ya. Ada penambahan kata H di tengah-tengah itu ya. Tetapi sebenarnya maksudnya Leidecker itu adalah bukan merubah makna tuan atau kurios itu menjadi theos, Bapak gitu maksud saya, tetapi lebih merupakan imbuhan kata seperti kata embus menjadi hembus misalnya, tahu menjadi tahu gitu. Apa betul kira-kira begitu Pak Ali? Memang kalau dari kajian linguistik, ya dalam arti dalam bahasa Melayu itu ada istilah tuan, ada istilah Tuhan. Dan itu baru muncul pada masa kolonial. Dan kalau muncul pada masa kolonial berarti itu pada masa penjajahan di Indonesia. Nah, kenapa itu menjadi sebuah problem? Karena yang dilakukan oleh para sarjana Belanda waktu itu mengikuti apa yang menjadi tradisi di Yunani waktu itu. Kalau tradisi di Yunani itu kan kita mengenal istilah Septuaginta ya, istilah Septuaginta. Septuaginta itu Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim itu dalam versi bahasa Yunani. Istilah Yod He Vav He atau yang bahasa Ibraninya itu diucapkan menjadi Adonai, ketika ditranslitkan ke dalam bahasa Yunani tidak muncul Yod He Vav He tapi diganti menjadi Kyrios yang di Septuaginta. Septuaginta yang umum ya, yang saya belum melakukan riset apakah ada versi Septuaginta yang lain. Konon katanya ada Septuaginta yang tetap mempertahankan Yod He Vav He, tapi saya belum membacanya. Cuma yang umum yang saya tahu, Septuaginta itu masih menggunakan istilah Kyrios sebagai bentuk kata ganti dari nama tetragrammaton Yod He Vav He menjadi Kyrios. Nah, itu kemudian diikuti dalam bahasa-bahasa Eropa. Jadi kalau ada Ibrani tertulis Yod He Vav He diganti menjadi Hir dalam bahasa Belanda, atau diganti menjadi Arab dalam bahasa Arabnya, versi Van Dijk misalnya. Van Dijk menyebut dengan Arabnya itu jadi Arab. Tapi kalau yang versi ini tetap mempertahankan Yahweh. Kalau yang ini tetap mempertahankan Yahweh. Tapi ada juga versi Alkitab, saya harus jujur mengatakan ada Alkitab yang bahasa Arab yang Van Dijk menggantinya menjadi Arab. Kenapa kok menggantinya menjadi Arab? Karena mengikuti tradisi yang di Yunani itu. Tetap. Nah, di Indonesia diganti dengan istilah Tuhan besar semua. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Pendeta Yakub tadi itu ada. Ya, ini memang muncul. Tetapi itu tadi bergesernya nama diri Allah dalam konteks bahasa Melayu itu terjadi pada masa setelah Abdullah bin Abdul Qadir Munsi yang dilakukan oleh seorang yang bernama Klinkert. Dalam kamusnya juga, kebetulan saya punya, kamusnya itu judulnya Malay Nederlands Woordenboek, terbitan dari Batavia Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, yang sekarang menjadi Perpustakaan Nasional di Jakarta. Saya kira itu ya penjelasan dari saya. Baik. Iya, terima kasih banyak Pak Ali. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya. Bagaimana positioning dan definisi Allah dengan Tuhan dalam ajaran Kristen? Nah, ini sebenarnya tadi mungkin sudah dijelaskan sedikit oleh Pak Yakub ya pada waktu awal pembukaan video ini ya. Mungkin Pak Yakub mau menjawab sedikit lagi? Ya. Jadi kembali saya sampaikan bahwa sebetulnya orang Kristen itu tidak ada Allah. Yang ada adalah kalau mau menggunakan bahasa Indonesia yang baik ya Tuhan itu. Dan lagi kan tadi sudah disampaikan oleh Prof. Ali bahwa di dalam Septuaginta itu menjadi kurios. Sebetulnya menjadi kuriosnya itu juga karena memang huruf Yunani tidak mengenal huruf YHWH. Sehingga nama Yeshua saja menjadi Yesus gitu. Jadi huruf yodnya menjadi iota. Karena untuk mempronunciationkan supaya mendekati suara yang aslinya, kira-kira begitu.
Dan lagi kalau orang Yahudi itu mengganti ketika menemukan Yod-Heh-Waw-Heh menjadi Adonai atau Hashem, itu bukan karena mereka tidak tahu. Mereka tahu, tetapi untuk menghormati, itu yang pertama. Yang kedua, karena mereka lebih mentaati Talmud. Itu ada di dalam Brachot Sota 38b, Mishnah Sotah pasal 7 ayat yang ke-6, Mishnah Tamid pasal 7 ayat yang kedua. Nah, kalau orang Kristen di Indonesia mau ikut-ikutan orang Yahudi tidak mau menyebut nama Yahweh, jadi saja proselit. Jadi agama Yahudi dan menolak Yesus Kristus yang selama ini disebut dari nama aslinya Yeshua HaMashiach sebagai Elohim. Nah, itu baru konsekuen. Jadi jangan mengambil secuplik-secuplik hanya untuk kepentingannya sendiri. Ya bagi saya nggak bisa begitu. Begitu, Pak. Nah, saya langsung sambung ya Pak ya. Ada yang mau bertanya begini, berarti nama Tuhan Kristen itu apa Pak menurut Pak Yakub ya? Ya, nama Tuhan umat Kristen itu Yahweh. Dan Yahweh itulah kalau menurut kitab suci, itu yang turun ke bumi dalam wujud manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Makanya di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat yang ke-11 dikatakan, di dalam kitab berbahasa Aramaik, di sana berbunyi, Atilat lekon geirio mana peruka itu himarya Mesia pemadinta ada Dawid. Yang artinya pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan Yahweh sang Mesias di kota Dawid. Ada banyak referensi-referensi yang lain. Tetapi bagaimana? Karena pengetahuan yang ada itu kurang, sehingga nama Yeshua pun ditolak. Nama Yahweh ditolak, tapi tiap hari teriak-teriak haleluya. Tanpa diketahui bahwa haleluya itu artinya pujilah Yah. Dan itu kependekan dari Yahweh. Nah ini kan lucu. Jadi haleluya itu dari kata halelu yang artinya pujilah. Dan Yah itu Yahweh. Nah kalau menolak Yahweh mentah-mentah ya jangan sebut haleluya. Ganti aja halelulah kan gitu. Baik. Pak Yakub sedikit lagi Pak. Ini pertanyaan dari saya Pak. Ya. Jadi dalam hal ini Pak Yakub kan menyebut bahwa nama Tuhan dalam Kristen yang dipercaya oleh Pak Yakub adalah Yahweh ya Pak ya? Iya. Nah, kapan pertama kali kata Yahweh itu timbul Pak? Oh itu sejak Adam dan Hawa ketika memberikan nama kepada anaknya, itu juga ada unsur Yahweh di situ. Saya soalnya nggak pegang kitab suci ini. Kitab suci saya ada di HP, jadi nggak bisa menunjukkan ayatnya dan saya nggak hafal. Tetapi itu semua sudah ada di buku-buku saya, Pak Moderator. Baik Pak. Nah, bagaimana Pak Yakub yakin bahwa Adam dan Hawa atau mungkin Nuh atau mungkin Abraham itu melafalkan kata Yod-Heh-Vav-Heh itu dengan Yahweh, Pak? Ya karena memang Yod-Heh-Waw-Heh itu kalau dibaca bunyinya Yahweh, itu juga ada di dalam YouTube saya. Ini yang sangat ditentang oleh para pendeta yang mengatakan bahwa YHWH itu tidak berbunyi. Makanya tadi di awal saya katakan ya kalau nggak berbunyi karena kita nggak ngerti bagaimana cara membacanya. Kalau kita belajar bahasa Ibrani ya kita tentu bisa membaca. Kalau dikatakan orang Yahudi sendiri tidak tahu bagaimana mengucapkannya, ya ini sangat irasional. Bagaimana mungkin orang Yahudi tidak bisa membaca hurufnya sendiri? Ya. Kan begitu. Ya, saya pernah membaca Pak bahwa istilah Yahweh itu sendiri baru muncul ketika abad pertengahan Pak, di tahun 1550 sampai 1567 yang dipopulerkan oleh seorang bernama Benedictine Gilbertus Ginbrardus ya. Menurut Pak Yakub gimana Pak? Betul Pak? Ya itu sih boleh-boleh saja, tetapi kembali saya selalu mengacu kepada kitab suci saya. Karena di kitab suci saya di situ nama Yahweh itu sudah dari Adam dan Hawa itu ada gitu. Baik, sampai sekarang belum ada pertanyaan yang masuk lagi. Mungkin ada sepatah dua patah kata penutup gitu dari Pak Ali dan Pak Yakub. Saya persilakan Pak. Ya, paling tidak umat beragama di Indonesia ini sekarang harus bersyukur karena ada terbitan Alkitab Bahasa Indonesia yang mempertahankan nama Yahweh itu. Yang kalau tidak keliru judulnya itu Indonesian Literal Translation atau ILT.
ILT ya, Pak Ya, ya? ada lagi satu lagi saya cuma lupa. Mungkin Pak Yakub IMB, nanti Pak. mengingatkan kepada IMB, IMB ya. Indonesian Modern IMB Book ya. Bible ya. Oh iya ya betul IMB. Ada dua yang saya tahu. Itu betul-betul konsisten menggunakan istilah Yahweh di situ dipakai terus dan istilah Allah sebagai nama diri nggak ada. Kemudian Allah dalam arti sebutan umum juga nggak ada. Saya kira itu lebih konsisten. Artinya kalau mau dikembalikan kepada pihak saudara kita yang Muslim, apa yang dilakukan oleh ILT dan IMB itu sudah konsisten. Sebagai nama diri juga nggak dipakai di situ, sebagai sebutan umum juga nggak dipakai. Justru yang bermasalah itu LAI. Masalah pertama, istilah Allah dipakai sebagai sebutan, kemudian yang kedua dipakai sebagai nama diri. Jadi kita susah membedakan mana yang nama diri, mana yang sebutan. Karena sama-sama menggunakan istilah Allah. Dan itu ada dalam LAI yang terbitan sekarang. Itu problem besar. Bukan hanya Muslim yang bertanya, pihak Nasrani pun tadi yang tadi dikatakan oleh Pak Yakub juga begitu. Itu ada persoalan besar. Ada inkonsistensi. Kalau misalnya sebagai sebutan umum semua ya pakai, tapi kalau yang versi bahasa Indonesia jadi aneh. Misalnya Yod He Vav He Elohim. Itu terjemahannya apa dalam bahasa Indonesia? Tuhan dengan huruf besar semua diikuti dengan kata Allah huruf A-nya besar, Pak. Nah, makanya jadi problem kan? Sangat problem itu. Jadi ada inkonsistensi yang tadi sempat dihitung 290 kali, itu bukan sedikit loh. Itu sangat banyak. Dan artinya itu perlu revisi betul dan harus melibatkan seorang linguis dari mereka yang pakar Ibrani, pakar bahasa Arab, tapi pakar bahasa Arab benaran ya, bukan sekedar tahu bahasa Arab. Karena LAI seringkali memanfaatkan Bambang Nursena, Dr. Bambang Nursena yang tidak ngerti bahasa Arab tapi dijadikan acuan. Ini bahaya betul. Iya. Nah, ini buat Pak Yakub nih Pak, sebelum ditutup. Mungkin gini Pak Ali, yang kita baca pada waktu LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, menerjemahkan Tuhan Allah dengan T huruf besar dan Allah huruf besar semua, itu kata bahasa aslinya kan adalah Adonai Yod He Vav He, Pak. Ya. Sedangkan kata Adonai sendiri itu diterjemahkan dengan kata Tuhan ya Pak ya. Jadi pada waktu mereka ketemu kata Adonai Yod He Vav He, mereka kan tidak akan mungkin menerjemahkan dengan Tuhan gitu Pak. Iya. Mungkin karena garuk gitu Pak ya. Jadi makanya Tuhan yang huruf besar semua itu diganti dengan kata Allah huruf besar semua gitu. Padahal kata Tuhan huruf besar semua itu kan sendiri dianggap oleh Lembaga Alkitab Indonesia sebagai proper name Pak. Karena mereka ganti dengan kata Allah huruf besar semua, otomatis ada Allah yang menjadi proper name Pak. Nah ini baru timbul problem gitu Pak ya. Betul ya Pak. Nah saya mungkin akan tunjuk. Itu tadi yang jadi masalah. Jadi kalau bahasa Ibraninya tertulis Adonai Yod He Vav He, dalam versi Indonesia menjadi Tuhan Allah. Berarti Allah sebagai nama, Yod He Vav He sebagai nama. Berarti sejajar di situ. Tapi pada konteks yang lain, Allah menjadi sebutan. Itulah yang saya katakan tadi inkonsistensi. Saya lebih respect terhadap ILT dan lebih respect terhadap IMB yang sangat konsisten. Tidak dipakai semuanya, mau sebutan maupun nama diri tidak dipakai. Ya, saya bisa tambahkan sedikit, Pak. Silakan Pak Yakub. Iya, Pak Yakub silakan. Itu untuk yang Kejadian 2 ayat yang keempat. Itu sebetulnya kan Yahweh Elohim di dalam bahasa Ibraninya. Tetapi di dalam bahasa Indonesianya menjadi TUHAN huruf besar semua dan Allah hanya saja yang huruf besar. Ini satu ya. Yang kedua, di dalam Ulangan 10 ayat yang ke-17 di sana dikatakan TUHAN huruf besar semua, Allahmu lah pakai A-nya saja yang besar, kemudian Allah A-nya saja yang huruf besar dan segala Allah huruf kecil semua seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Ali. Padahal aslinya Yahweh Elohim Hu Elohei. Jadi ini jadi tambah bingung lagi. Kemudian di dalam Ulangan pasal 10 ayat yang ke-17 di sana dikatakan Tuhan segala Tuhan, ada Tuhan huruf besar, huruf T-nya saja huruf besar, kemudian Tuhan huruf kecil semua,
dan Allah hanya saja guru besar. Padahal di dalam kata bahasa Ibrani-nya berbunyi Adonai ha Adonim HL. Kemudian ada lagi yang dikatakan Tuhan Allah huruf besar semuanya, Tuhannya huruf besar, Allahnya huruf besar semua. Ini kan jadi bingung, padahal aslinya Yahweh. Kemudian ada lagi yang Tuhan hanya T-nya saja huruf besar, Allah huruf besar semua. Padahal itu dari yang tadi Pak Moderator sampaikan, yaitu Adonai Yahweh. Jadi kalau saya membongkar satu persatu, kalau orang memang menggunakan kajian ilmiah, ini kepala bisa botak, Pak. Secara linguistik bermasalah ya Pak Yakub ya. Sangat bermasalah. Makanya saya terus terang, ya saya katakan sebagai konklusinya ya, sudahlah kembalikan saja kepada umat Islam. Memangnya kalau umat Nasrani tidak menggunakan kata Allah itu berarti tidak punya Tuhan. Kan begitu, karena dianggapnya kalau Allahnya hilang berarti tidak punya Tuhan. Itu kan sama saja seperti yang tadi sudah disampaikan Prof. Ali, bahwa umat Nasrani menjadikan Allah itu sebagai sebutan, yaitu pengganti sinonim dari kata Tuhan. Lah kalau hanya sinonim saja, pakailah kata yang tidak bermasalah, begitu. Ya, baik. Pak Yakub, saya mau kasih oleh-oleh sedikit, Pak. Ya. Boleh Pak ya? Boleh, silakan Pak. Nah ini Pak. Ini ayat-ayat yang sudah saya catat, di mana kata Yotepabe diterjemahkan menjadi kata Allah dengan huruf besar semua, Pak. Di dalam Lembaga Alkitab Indonesia yang versi TB ya, Pak ya. Iya, iya. Ya, di Kejadian ada 2 ayat, Ulangan 2 ayat, Amos 19 ayat, 2 Samuel 10 ayat. Nanti Pak Yakub kalau nggak sempat catat bisa bisa print screen Pak, videonya di post gitu terus di print screen gitu Pak. Iya. Nanti ya itu sebetulnya sih sekarang sangat mudah saja karena bisa menggunakan HP, semua langsung ketemu Pak. Betul Pak. Nah ini kalau kita lihat dari biblehub.com ya Pak ya, seperti tadi saya sebutkan bahwa kata Tuhan Allah dengan Allah huruf besar semua diterjemahkan dari kata Adonai Yahweh ya. Tetapi ini saya ambil contoh dari Amos 3 ayat 7 Pak. Tapi kalau kita bandingkan dengan Kejadian 2 pasal 4 yang seperti tadi Bapak bilang, ini kata Tuhan Allahnya terbalik, Tuhannya huruf besar Justru semua. Justru itulah saya katakan kalau kita mau menggunakan kajian ilmiah linguistik, kepala kita bisa botak Pak, yang benar yang mana ini? Iya. Nah ini juga saya tambahkan lagi Pak, ini Mazmur, Yesaya, Yeremia ya Pak ya. Iya. Ini Yeskiel, total itu ada 290 ayat Pak, ini tidak sedikit Pak. Iya. Nah, satu lagi terakhir Pak, kita lihat dari KBBI ya Pak ya. Di KBBI itu sudah jelas ditulis bahwa Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab, pencipta alam semesta yang maha sempurna gitu. Saya tidak usah bacakan semuanya. Nah, kira-kira begitu Pak Yakub. Ya, makanya di gereja tempat saya tidak menggunakan kitab sucinya LI Pak. Kami menggunakan kitab suci Indonesian Literal Translation, jadi nggak pusing kepala saya. Baik. Ya, ILT itu ya, pakai ILT. Pakai ILT kami. Ya. Baik. Ya. Nah, baik. Saya rasa cukup ya Pak ya, Pak Ali, Pak Yakub. Terima kasih Pak. Nah, terima kasih banyak kehadirannya Pak Yakub. Terima kasih banyak Pak Menahem Ali. Saya terima kasih banyak bisa ketemu dengan Bapak Pendeta Yakub Sulistyo di malam ini. Sangat memberkati. Demikian juga saya Pak Ali. Udah lama kita nggak ketemu ini. Iya. Semoga Pak Ali dan Pak Yakub sehat selalu ya Pak ya. Salam buat keluarga Pak. Ya. Amin. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dengan ini kami tutup kajian kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.